mau makan di restoran, ya samudra sudah kurang lagi, nggak tahu lah ya paling mahal restoran apa di Jakarta. Waduh, nggak boleh makan daging Pak. Oh jangan terlalu asin Pak. Ini jangan, nggak boleh Pak. Ini supnya nanti paru-paru Papa basah lagi, nggak boleh. Lah makan apa? Bubur. Tiap hari bubur, padahal uang bermiliar-miliar di kantong. Kira-kira apakah saudara bisa menikmati kehidupan demikian? Kemakmuran bukan berbicara mengenai uang saja. Kemakmuran berbicara mengenai damai sejahtera, sukacita, rasa puas. Ada satu rasa kenyang rohani dan rasa yang Tuhan terima kasih, ini bagian saya untuk saya nikmati hari ini. Dan saya percaya kalau Anda bisa memiliki rasa puas itu, maka Anda makmur. Coba tengok kanan kiri, ada wajah tidak makmur nggak? Jadi kembali ya, saya mau tegaskan dulu. Setuju istilah makmur? Karena bukan berarti gini, wah teori kemakmuran ini. Jadi Arif lagi ngajarin teori kemakmuran. Yang salah tuh begini, teori kemakmuran selalu duit, pokoknya kalian kurang kalau ikut Tuhan, layani Tuhan sungguh-sungguh, banyak duit. Banyak pendeta gitu supaya nangkap jemaat banyak. Begitu sudah 2 tahun duduk terus, dari dulu ngomong duit, jemaat juga bingung. Saya sampai sekarang juga gak kaya-kaya, apa keluar pindah gereja, cari lagi gereja yang ngomong tentang duit, bless you, duduk lagi. Setelah 2 tahun lagi masih terlibat banyak hal, hutang dan sebagainya, kepahitan lagi, katanya pendetanya bohong. Itu karena kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan dengan kemakmuran. Saya akan lanjutkan berikut lagi lebih cepat. Next. Jadi pertanyaan saya, apakah Tuhan menghendaki agar hidup kita makmur dengan definisi di atas? Bahwa kita bisa menikmati dalam situasi apapun. Saya kadang-kadang kehujanan, saya sakit karena naik motor kehujanan baru sekali setelah 2,5 tahun gak punya motor kali. Saya naik motor, pertama kali saya ambil motor minggu lalu kehujanan dan saya terkapar, ya karena kecapean. Dan saya bisa naik bis, bahkan supir saya pun kadang mau naik bis saja masih supir kantor, bukan supir saya masih mau naik bis. Dan jangan supir saya amin ya. Saya itu hari-hari juga masih naik bis matang tuh hingga dari Islami sampai ke Grogol. Saya dempet-dempetan, kena hujan juga saya duduk pakai topi. Tas saya isinya topi, dan hujan jaket. Saya menikmati mau naik bis, mau jalan kaki, ya mau apapun juga yang Tuhan lakukan. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan menghendaki agar hidup kita makmur? Jawabannya adalah ya. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, aku memberikan hidup dan hidup dengan segala kelimpahan, dengan penuh kelimpahan. Nah, arti hidup dengan kelimpahan bukan berarti berkelimpahan uang seperti Paman Gober di dalam Donald Bebek itu ya, wah berenang dengan uang. Bukan begitu, kita seringkali paradigma kita salah. Kalau ngomong hidup kelimpahan, duit. Loh, siapa bilang duit? Duit yang menjawab semuanya, ya. Dan kemudian yang berikutnya tadi, poin berikutnya. Dikatakan apa? Bawahnya lagi. Apa masalahnya? Nah, ini sebetulnya akar permasalahannya. Saya mau semuanya jelas, kita baca bersama-sama ya di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. 1, 2, 3. Ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar segala kejahatan adalah uang. Masih ngantuk atau gimana? Akar segala kejahatan adalah uang. Uang adalah akar segala kejahatan. Betul atau salah? Yang benar apa? Bedanya di mana? Oh, ini kayak sekolah aja nih. Bedanya di sini. Uang itu gak jahat. Uang itu hanya alat pertukaran saja, ya kan? Di dalam Alkitab, coba saudara selidiki, apakah Yesus menentang kekayaan? Gak ada ayat yang mengatakan kekayaan itu jahat, uang itu jahat. Gak ada. Yang salah motivasi hati kita, cinta akan uang, itu yang salah. Kalau ada katakan, waduh, uang itu jahat. Saya mau tanya sama saudara, Anda mau dilepaskan daripada yang jahat atau enggak? Hah? Anda ingin dilepaskan, Tuhan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terus Anda berkata, uang itu jahat. Nah, berikan padaku uangmu, ku lepaskan kau daripada yang jahat. Betul kan? Loh, kalau Anda berkata bahwa uang itu jahat, saya lepaskan Anda segera, hari ini kumpulkan semua. Ya, asyik, ya buat persembahan eklesia lah. Saya gak akan ambil. Uang itu yang jahat. Yang jahat manusianya, hatinya yang kotor itu. Dan kemudian berikutnya,
Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kekayaan. Yesus ngomong loh. Yesus ngomong. Makanya Yesus itu mengajar tentang keuangan. Nah, dikatakan di dalam Lukas 12 ayat 15. Katanya, kata Yesus itu kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan yang Tuhan tidak izinkan. Itu kita tamak, bukan duitnya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Yang Tuhan yang mau itu bahwa kita menggantungkan rasa aman kita dengan tabungan kita, dengan deposito kita. Saya masih punya uang sekian, masih aman sampai bulan depan. Oh, boleh bikin budget. Tetapi kadang-kadang tanpa sadar kita bahkan lupa berdoa kalau lagi punya duit banyak. Ya kan? Karena saya masih bisa beli apapun, saya masih bisa pergi kemanapun, belanja apapun. Wah, lupa doa. Begitu duitnya sudah menipis, Tuhan, mau habis akhir bulan. Apakah Tuhan itu menjadi jongos kita yang selalu setor duit kepada kita? Ya, bukan. Yang Tuhan kehendaki adalah hati kita. Katakan sama-sama, hati. Yang salah bukanlah uangnya, tetapi hati manusia yang tamak akan keuangan. Nah, inilah yang harus kita periksa hari ini. Ya, kalau kita berkata bahwa Tuhan akan memberkati kita bahkan secara keuangan, Tuhan ingin pastikan kita siap. Tuhan itu lebih sayang kepada kita daripada kita itu nantinya. Di dalam Yakobus dikatakan segala cobaan itu karena hawa nafsu kita loh. Iblis itu cuma mungkin bisa ngiming-ngiming kita aja. Kalau kita katakan tidak, maka iblis gak bisa bilang apa-apa. Nah, jadi segala sesuatu itu berasal dari hati, Tuhan katakan. Kalau seandainya kita mau hati kita benar dipakai oleh Tuhan, saya percaya kalau kita siap menerima uang berkat dalam bentuk uang untuk memberkati orang lain, maka Tuhan akan sediakan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berikutnya. Prinsip, ini cuma ada 3 prinsip yang utama. Saudara bisa ambil ballpoint. Kalau sudah punya catatan itu, karena saya isi blank titik-titik di situ. Tetapi kita akan baca satu perikop, ya, dengan segera kita akan baca yang menggambarkan merangkum semua poin-poin saya di dalam Matius 25 ayat 14. Ini berbicara mengenai seseorang yang memberikan talenta, ya. Ayatnya yang ke-14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan tuanmu.